Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramanda Putra Dloripa dengan NIM 2307952. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 dengan anggota Muhammad Setia Rifki Raharja dengan NIM 2307916. Lalu ada Prima Idham Nugroho dengan NIM 2308011. Lalu ada Tristan Abdurrahman Kolbunafi dengan NIM 2308041. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Tren Keselamatan Berkendara, yaitu peningkatan dan pemahaman bahasa Indonesia sebagai standar keselamatan industri otomotif. Langsung saja ke pendahuluan. Industri otomotif merupakan sektor yang berkembang pesat, terutama di Indonesia, salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Seiring dengan hal tersebut, pertimbangan untuk berkendara yang aman menjadi semakin penting. Ribuan kecelakaan terjadi di jalan raya setiap tahunnya, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan harta benda. Pengetahuan bahasa Indonesia berperan sangat penting dalam mengatasi tantangan berkendara yang nyaman. Bahasa merupakan alat komunikasi utama ketika berinteraksi di jalan, mulai dari petunjuk lalu lintas hingga pengetahuan tentang rambu dan marka jalan. Pengetahuan bahasa Indonesia yang baik akan membantu pengemudi untuk mengikuti instruksi yang benar, memahami informasi yang diberikan, dan meningkatkan keselamatan berkendara secara keseluruhan. Artikel ini menjelaskan lebih lanjut pentingnya pemahaman bahasa Indonesia sebagai standar keselamatan dalam industri otomotif. Dan kami ingin memahami bagaimana pemahaman bahasa mempengaruhi perilaku pengemudi, upaya apa yang dilakukan untuk peningkatan pemahaman ini, dan apa implikasinya terhadap keselamatan berkendara secara keseluruhan. Pertimbangan apakah hal ini akan berdampak positif. Keselamatan berkendara merupakan faktor yang sangat penting dalam industri otomotif. Mengingat perkembangan teknologi dan mobilitas yang semakin cepat, pemahaman tentang keselamatan telah menjadi landasan utama bagi pengguna jalan. Nah, selanjutnya ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh saya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek atau subjek yang diteliti secara lebih mendalam, menyeluruh, dan rinci. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk menemukan pernyataan tentang pemahaman berkendara yang aman. Penelitian ini tergolong penelitian survei ditinjau dari pendekatannya. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan terhadap populasi besar dan kecil. Namun data yang diteliti adalah data dari sampel yang dikumpulkan dari populasi tersebut. Tempat penelitian dilakukan di program pendidikan penelitian teknik otomotif Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Survei dilakukan pada bulan Maret hingga April 2024. Populasi penelitian ini hanya terdiri dari mahasiswa program pendidikan dan penelitian teknik otomotif UPI Bandung yang berjumlah 160 mahasiswa. Dan pengambilan sampelnya berdasarkan metode simple random sampling dengan menggunakan nomogram Harry King. Dengan error sebesar 5%, sebanyak 100 mahasiswa direkrut. Pengumpulan data penelitian tentang keselamatan berkendara atau pemahaman tentang berkendara yang aman dilakukan dengan menggunakan instrumen berbentuk kuesioner dengan variabel sebagai berikut. Informasi tentang berkendara yang aman, penerapan standar keselamatan berkendara, dan bahasa Indonesia. Data penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data disajikan dalam bentuk angka dan grafik yang mudah dipahami oleh berbagai kelompok. Ya, selanjutnya terdapat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya. Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebanyak 38,8% responden sering mengikuti berita informasi tentang keselamatan berkendara.
menekankan relevansi serta dominasi sektor tersebut dalam konteks penelitian. Sementara itu, sebesar 30,8% responden cukup sering dan jarang mengikuti berita yang mungkin mencerminkan keragaman latar belakang atau minat karakter dalam populasi yang disurvei. Data ini menyoroti signifikansi komunikasi bahasa Indonesia yang efektif dalam upaya mendukung produktivitas dan kolaborasi di sektor keselamatan berkendara, serta menunjukkan area di mana upaya meningkatkan keterampilan komunikasi dapat difokuskan untuk mendukung perkembangan bahasa Indonesia sebagai standar keselamatan dalam dunia industri otomotif. Selanjutnya, berdasarkan hasil kuesioner di atas ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sangat percaya bahasa Indonesia memiliki peran yang penting dan bahkan sangat penting sebagai alat komunikasi dalam keselamatan berkendara di industri otomotif. Sekitar 53,8% dari responden menyatakan bahwa bahasa Indonesia sangat penting dalam mendukung bahasa Indonesia sebagai standar keselamatan di industri otomotif. Sementara itu, 38,5% sangat percaya. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil responden yang merasa tidak percaya bahwa bahasa Indonesia kurang efektif. Baik, selanjutnya, dalam hasil kuesioner di atas ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami instruksi teknis tentang keselamatan berkendara menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam industri otomotif. Dengan 46,2% responden menyatakan memahami dengan baik dan 38,5% menyatakan sangat baik. Sementara 15,4% merasa cukup memahami instruksi teknis keselamatan berkendara. Sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Berdasarkan hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa penerapan standar keselamatan berkendara itu sangat penting di Indonesia. Lalu di sini bisa kita lihat hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak ada perbedaan besar dalam pemahaman dan penerapan standar keselamatan berkendara antara pengguna yang memahami bahasa Indonesia dengan baik dan yang tidak begitu memahaminya. Lalu selanjutnya di sini hasil survei menunjukkan sebagian besar responden menyatakan bahwa dengan meningkatnya pemahaman pengguna kendaraan terhadap bahasa Indonesia dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, sehingga mengakibatkan kematian dan kerusakan harta benda. Kalangan muda dan produktif kerap menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Mungkin cukup sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran. Hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia dianggap krusial dalam meningkatkan efisiensi pemahaman dalam keselamatan berkendara. Mayoritas responden menilai kemampuan berbahasa Indonesia sebagai penting hingga sangat penting. Sementara beberapa responden menyatakan kebutuhan untuk terus meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia. Meskipun demikian, ditemukan juga adanya hambatan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, disarankan agar upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan mahasiswa otomotif, termasuk pelatihan dan pengembangan program komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi serta mendukung perkembangan pendidikan otomotif secara keseluruhan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apakah ada pertanyaan?